أشهد أن محمد رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd, para ikhwas sekalian dan juga akhwat rahimani wa rahimakumullah, melihat keadaan di luar yang cukup menuju dingin, yang sepertinya akan hujan biiznillah ta'ala, dan terdengar dari setelah asar tadi gemuruh berulang kali. Ya, kita harapkan semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan pada waktu yang terbaik dan berkah serta bermanfaat. Namun di sini insyaallah sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kitab Al-Adab Al-Mufrad, ada beberapa serpihan ilmu fiqih yang berkaitan dengan hujan. Karena ini sifatnya kontekstual, maka kita sodorkan sedikit secara singkat dan ringkas insyaallah, yaitu fiqih zikir atau doa yang berkaitan dengan hujan. Ada kisaran 5 hal atau 5 poin yang perlu kita perhatikan dan insyaallah kita amalkan bersama. Yang pertama, masalah melihat mendung atau awan bergumpal. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, masalah turunnya hujan. Dan kemudian yang ketiga, masalah yaitu derasnya hujan hingga dikhawatirkan akan terjadi musibah. Dan kemudian yang keempat, masalah setelah selesai turunnya hujan. Ya. Atau nanti nomor 1 dan 2, yang pertama masalah melihat mendung dan yang kedua masalah angin. Yang pertama, ikhwas sekalian rahimakumullah, melihat mendung atau hujan atau melihat mendung atau gumpalan awan. Ya, dan juga angin, merasakan semilirnya angin yang cukup dingin. Itu pertama insyaallah. Dan yang kedua masalah mendengar gemuruh. Yang pertama, ada kesalahan dalam menyikapi mendung. Dikira oleh kita mungkin bergembira dengan adanya mendung itu suatu hal yang baik, melainkan justru itu tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW, karena Rasulullah SAW sebaliknya melihat mendung maka beliau keluar masuk rumah dengan warna wajah yang berubah.
yang menunjukkan beliau ada kekhawatiran. Ketika ditanya oleh sebagian sahabat, kenapa ya Rasulullah? Bukankah ini tanda-tanda hujan, yaitu mendung dan gumpalan awan? Maka beliau berkata yang maknanya, bagaimana aku bisa bergembira sedangkan konteks seperti ini, jika bergembira maka serupa dengan sikap kaum Ad, yaitu kaumnya Nabi Hud alaihissalam. Yang mana kaum Nabi Hud alaihissalam mereka ingkar dan kufur kepada risalah Nabi Hud alaihissalam. Kemudian mereka menantang agar disegerakan turunnya azab jika memang Nabi Hud adalah seorang yang jujur benar dalam berdakwah. Maka Allah Subhanahu wa taala tunaikan. Disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, falamma ra'awhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadza 'aridun mumtiruna. Maka ketika mereka kaum Nabi Hud, yaitu kaum Ma'ad, melihat 'arid Arid ini semacam gumpalan awan. Jadi awan itu bergumpal. Dalam bahasa Al-Qur'annya ada dua istilah. Istilah yang pertama arid disebutkan dalam surat Al-Ahqaf. Dan istilah yang kedua kisaf disebutkan dalam surat Ar-Rum. Yaitu Allahul ladzi yursilul riyaha fatuthiru sahaba fayabsutuhu fis sama'i kaifa yasha' wa yaj'aluhu kisafa. Jadi mendung atau gumpalan awan itu Allah Ta'ala yang jadikan. Nah, maka ketika mereka melihat arid, yaitu gumpalan awan, mustaqbila awdiyatihim, awan yang berjalan menuju lembah-lembah mereka yang mereka banggakan. Qalu hadza 'aridun mumtiruna. Maka mereka kemudian dengan pedenya mengatakan, ini adalah mendung-mendung yang akan memberikan kita curahan hujan. Tapi Allah Ta'ala kemudian membalas, bal huwa masta'jaltum bih. Melainkan itu adalah yang kalian tantang, yang kalian minta segera untuk dihadirkan, yaitu azab. Rihun fiha azabun alim. Itu adalah angin-angin yang padanya ada azab yang pedih. Yang mana angin itu tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Angin itu akan menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Allah Azza wa Jalla. Fa asbahu la yura illa masakinuhum. Maka tidak terlihat kemudian setelah terjadinya musibah itu, adanya azab itu, kecuali rumah-rumah mereka. Dan disebutkan dalam surat Al-Haqqah bagaimana kesudahan mereka setelah ditimpa rih sarsarin atiyah, yaitu angin yang sangat dingin yang bunyinya itu sor, maka disebut sor. Itu sangat meluluh lantakkan sampai akhirnya mereka menjadi bangkai mayit. Setelah 7 malam 8 hari diterpa oleh angin dingin tersebut. Dan mereka membangkai dengan sisa tubuh yang keropos, kopong, seperti nakhlatin khawiyah, yaitu batang pohon kurma yang sudah kopong dalamnya. Jadi sekali ditusuk langsung hancur. Maka bagaimana Rasulullah, bagaimana aku, kata Rasulullah SAW, berbahagia melihat mendung sementara itu adalah sikapnya kaum Ad. Maka ini manhaj dari Nabi SAW dalam hal yang mungkin bagi kita enggak seberapa, tapi ini adalah sunnah Nabi SAW. Melainkan kita tidak langsung berbahagia, nanti berbahagia ketika hujan turun. Kemudian kan ketika kita melihat gumpalan awan dan kemudian ada rih, yaitu angin, maka sunnahnya adalah berdoa, yaitu kata Nabi SAW, Allahumma inni as'aluka khaira hadhihi rih wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bih. Dan ini rih yang sifatnya alami, ya, bukan angin yang dari AC. Rih yang sifatnya alami di bumi ini. Ya Allah, saya memohon kepada Engkau kebaikan angin ini dan kebaikan apa zat yang ada di angin ini. Angin ini membawa apa gitu loh. Zat apa yang dibawa. Wa khairu ma ursilat bih, dan kebaikan sebab diutusnya angin ini. Wa a'udzubika min syarri hadhihi ar-rih wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bih.
Dan saya berlindung kepada Engkau ya Allah akan keburukan angin ini, keburukan komponen di dalamnya, dan keburukan tujuan diutusnya angin ini. Itu sunnahnya jemaah sekalian. Itu sunnah yang sangat-sangat ditinggalkan oleh banyak kaum muslimin. Itu yang pertama, berkaitan dengan melihat gumpalan awan dan juga merasakan desiran angin. Namun kalau misalnya memang kemudian yang kedua yaitu sebelum turun hujan kadang kita melihat gemuruh atau mendengar gemuruh, ra'd. Maka mendengar gemuruh sunnahnya adalah berzikir dengan mengucapkan subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Maha suci Allah yang gemuruh dan malaikat bertasbih kepadanya dengan memujinya karena saking takutnya pada Allah Azza wa Jalla. Itu sunnahnya, mendengar gemuruh. Gemuruh itu suara ya. Kemudian turun hujan. Maka sunnahnya adalah kita mengatakan Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, berikanlah hujan yang bermanfaat. Sayyib itu maknanya hujan, nafi' bermanfaat. Ya, kita mungkin baru hafal yang Allahumma sayyiban nafi'a saja. Maka coba kita sebagai kepala keluarga atau mungkin kalau ada ibu-ibu di sini orang tua cari doa diterpa angin dan juga zikir mendengar gemuruh. Ya, kemudian setelah kita amalkan rutin, kita ajarkan anak-anak. Setelah kita amalkan rutin. Itu yang ketiga yaitu Allahumma sayyiban nafi'a ketika hujan turun. Namun kadang-kadang ada hujan yang derasnya luar biasa dan kita khawatir akan terjadi musibah atau mempersulit banyak orang. Dan itu mungkin. Maka kita mengucapkan paling minimal mengatakan Allahumma hawalaina la alaina. Allahumma hawalaina la alaina. Ya Allah, curahkanlah di sekitar kami, bukan di kami saja. Bukan berarti itu kufur nikmat, melainkan menghindari mara bahaya dan musibah. Itu sunnah ketika hujan terlalu deras. Sungai-sungai meluap sampai dikhawatirkan banjir. Maka Allahumma hawalaina la alaina selagi hujannya masih deras. Nah, kalau misalnya telah selesai hujan, baik deras ataupun tidak deras, hujan telah selesai, maka sunnahnya kita mengucapkan mutirna bifadlillahi wa rahmatih. Mutirna bifadlillahi wa rahmatih. Kita telah diberi hujan dengan keutamaan dari Allah dan rahmat darinya. Itu 5 hal dan 5 sunnah dan fiqih yang perlu sekali untuk kita fahami baik-baik dan kita amalkan. Kemudian setelah kita amalkan, kita ajarkan kepada orang-orang terdekat. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Tapi jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita menuju ke kitab Al-Adab Al-Mufrad. Masih di pembahasan lanjutan masalah birrul walidain, masalah berbakti kepada kedua orang tua terutama ibu. Al-Imam Bukhari rahimahullah taala menyebutkan dengan sanadnya dari hadis Urwah bin Az-Zubair radhiyallahu anhuma tentang firman Allah Azza wa Jalla, wakhfid lahuma janaha dhulli minar rahmah, dan rendahkanlah untuk kedua orang tua kandung janaha dhulli minar rahmah. Janah itu ada 2 makna. Janah makna pertama adalah sayap bagi binatang yang bersayap, itu janah. Ya. Kemudian makna kedua, maka maknanya adalah apa-apa anggota tubuh yang jika kita sedang meninggi dia terangkat, dan jika kita sedang merendah hati dia merunduk, yaitu bagian lengan atau bagian ini lengan. Ini janah, seperti sayap. Az-zul maknanya perendahan diri atau merendahkan hati, merendahkan diri. Tapi zul ini lebih ke merendahkan diri.
Karena perendahan hati itu masuk ke at-tawadhu'. Tawadhu' itu rendah hati. Dzul itu merendahkan diri dan badan. Yang tentu untuk makhluk ada batasannya. Ya. Minar rahmah, min di sini yaitu min menunjukkan sababiyah. Yaitu sebab kenapa kita diperintahkan untuk merendahkan kepakan tangan kita kepada kedua orang tua kita, maka sebabnya adalah rahmah, kasih sayang. Ini menunjukkan dua hal. Khafdu janahi dzul, yaitu merendahkan kepakan tangan itu adalah gesture dan body language secara fisik. Kita diperintahkan untuk itu, untuk kedua orang tua kita. Dan yang kedua minar rahmah, nah di sini ada isyarat bahwasanya kita wajib untuk menunjukkan kasih sayang atau berkasih sayang pada kedua orang tua kandung kita. Ada dua perintah di sini. Perintah yang pertama secara mantuk, yaitu lafal yang betul-betul jelas. Perintah wakhfid, maka rendahkanlah, ini jelas perintah. Perintah yang kedua dari kata minar rahmah, ini secara mafhum, yaitu minar rahmah, yaitu kasihilah, kasih sayanglah pada kedua orang tua. Kalau yang tadi khafdu janahi dzul, merendahkan kepakan tangan, ini adalah amalan anggota tubuh. Adapun rahmah adalah amalan qalbu. Amalan anggota tubuh dan amalan qalbu. Dan jika terjamak pada satu tubuh, amalan rahmah anggota qalbu dan amalan merendahkan kepakan tangan, amalan anggota tubuh, maka tidak mungkin lisan itu akan meninggi. Pasti akan merendah. Makanya tidak disebutkan di sini, ya, di rentetan kalimat ini. Ya, tapi juga nanti akan ada sebutan qul lahum qawlan karima, ya, dan katakanlah kepadanya perkataan yang mulia, yang baik. Nah, di sini maknanya kata Urwah, la tamtani' min syai'in ahabbah. Jangan engkau mencegah sesuatu yang disukai oleh keduanya. Jangan kamu halangi sesuatu yang disukai oleh kedua tangannya, kedua orang tua, kedua orang tua. Taib. Kata Al-Alusi dalam kitab tafsir beliau Ruhul Ma'ani, yaitu maknanya di sini tawadhu' lahuma wa tadhallal. Tawadhu' lahuma wa tadhallal. Rendah hatilah kepada keduanya dan rendah dirilah kepada keduanya. Dan kita di sini lihat bahwasanya dua hal ini berbeda. Tawadhu' dan tadhallul. Tawadhu' itu rendah hati, maka itu di hati. Tadhallul maka merendahkan posisi tubuh. Ya. Memang dalam hadis Nabi SAW riwayat Ibnu Hibban, di antara doa Nabi SAW, yaitu Allahumma inni a'udzubika, yaitu di dalam kalimat tersebut ada wadzulli wal maskanah, yaitu saya berlindung kepada engkau ya Allah dari az-zull, yaitu rendah diri, martabat yang rendah. Tapi dikecualikan dari masalah ini adalah merendahkan diri di hadapan orang tua, bukan dalam rangka menyembah atau dalam rangka bersifat ghulu kepada orang tua, tetapi yaitu kita memposisikan orang tua dari segi fisik dan juga dari segi makna, yaitu qalbu, di bawah orang tua kita. Maka di sini kata Al-Alusi tawadhu' lahuma wa tadhallal, sehingga suara itu direndahkan, karena suara ini representatif hati dan juga anggota tubuh di bawah orang tua. Maka kata Al-Alusi fa inna at-tayra idza arada at-tayran wal 'ulu nashara janahaihi wa rafa'ahuma liyartafi'a. Burung jika ingin terbang dan meninggi, maka pasti akan mengepakkan kedua sayapnya dan mengangkatnya agar apa? Agar bisa terangkat. Fa idza taraka dzalika khafadahuma
Dan jika burung ingin menurun, ya tidak meninggi lagi, maka akan menurunkan sayapnya. Umumnya begitu. Ya, wa aidan huwa idza ra'a jarihan yakhafuhu lasiqa bil ardi wa alsaqa janahaihi wa hiya ghayatu khawfihi wa tadhallulih. Dan juga burung ketika dia melihat ada musuh yang dia khawatirkan, yang dia takuti, maka burung itu akan menempel di bumi dan menempelkan kedua sayapnya begini dalam keadaan sangat takut dan juga sangat merendah diri. Maka dikiaskan seperti itu. Dan kata Urwah bin Az-Zubair radhiyallahu anhuma, makna dari ayat ini yaitu la tamtani' an tanfidhi awamirihima. Jangan engkau mencegah diri untuk melaksanakan perintah kedua orang tua. Min syai'in ahabba ma lam yakun fi ma'siyah. Jangan cegah keinginan keduanya selama itu bukan maksiat. Maka itu adalah bentuk perendahan diri kepada kedua orang tua. Baik itu sesuatu yang wajib, maka kita tunaikan. Kalau itu perintah yang diperintahkan oleh orang tua adalah sesuatu yang mustahab, yang dianjurkan, maka kita tunaikan. Jika yang diperintahkan oleh kedua orang tua adalah sesuatu yang sifatnya mubah, boleh, maka kita tunaikan semampunya jika memang tidak berbenturan dengan kewajiban yang lebih besar. Ya. Taib. Maka di sini lafal minar rahmah menunjukkan bahwasanya penyebab di antara penyebab kita tawadhu' dan tazallul kepada kedua orang tua adalah kasih sayang. Rahmah itu kasih sayang. Lalu bagaimana dengan orang yang sudah kehilangan kasih sayang kepada kedua orang tuanya? Bukan sebaliknya, dia sudah hilang dari hatinya rasa sayang kepada kedua orang tuanya. Maka di sini dilihat fihi nadhar, di sini perlu ditinjau. Hilang dari kalbunya rasa sayang kepada orang tua, apa sebabnya? Kalau sebabnya adalah kekerasan kalbunya, maka ini min kabair dzunub, termasuk dosa-dosa besar. Dan kalau sebabnya adalah kedua orang tuanya tidak sayang padanya, menelantarkannya, maka ini bukan menjadi alasan untuk tidak berkasih sayang kepada keduanya. Kalau memang orang tuanya misal dari kecil tidak memeliharanya, tidak mendidiknya, dan kemudian hilang entah kemana, maka ini tidak wajib berkasih sayang karena hilang kesempatannya, karena tidak punya kesempatan untuk menyayangi orang tua yang tidak diketahui di mana. Maka konteks berbeda-beda, cuma pada asalnya tetap wajib menyayangi kedua orang tua meskipun mereka begini atau begitu. Dan kadar kasih sayang kepada orang tua, kadar minimalnya adalah wakhfid lahuma janaha dzulli minar rahmah. Itu, tawadhu', tidak meninggi gitu, ya. Baik, kemudian kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, baik, kita tidak perlu memperlanjutkan kalimat Ibnu Qayyim. Dan kata Ibnu Katsir, makna dari waqfid lahuma janaha dzulli minar rahmah ay tawadhu' lahuma bi fi'lik. Yani rendah hatilah kepada keduanya dengan perlakuanmu, dengan perbuatanmu. Ya, baik. Kemudian kita menuju ke bab berikutnya, bab jazail walidain. Bab ganjaran kepada kedua orang tua kandung. An Abi Hurairah radhiyallahu anhuma, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la yajzi waladun walidah illa an yajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tiqah. Ya.
la yajzi waladun walidah. Seorang anak itu tidak bisa membalas kebaikan kedua orang tuanya, kebaikan orang tuanya secara total, enggak bisa. Kecuali illa an yajdahu mamlukan. Kecuali si anak ini mendapatkan kedua orang tuanya menjadi mamluk, budak atau asir, yaitu tawanan perang. Mendapatkan bapaknya menjadi tawanan perang atau menjadi budak. Fayashtarihu fayu'tiqah. Kemudian si anak membeli bapaknya, karena budak bisa dibeli, dan membebaskannya. Maka dikatakan secara mafhum, kalau si ayah atau ibu adalah tawanan perang, kemudian menjadi budak dimiliki oleh orang atau pihak dari negara atau kubu yang memenangi perang, maka anak itu baru bisa membalas jasa orang tuanya dengan cara membelinya dan membebaskannya. Ya. Maka di sini yang namanya terjadi mukafaah. Maka mukafaah yaitu feedback yang baik atau timbal balik yang positif. Kita harus membedakan antara mukafaah, ratib, hibah, hadiah, sedekah. Itu beda semua. Mukafaah itu lebih umum. Maka mukafaah itu adalah memberikan feedback yang positif dan sepadan dengan pemberian baik. Memberikan feedback yang positif dan sepadan. Ya, sepadan. Ya. Itu mukafaah. Dari perbuatan baik yang dilakukan orang, itu mukafaah. Ya. Nabi SAW mengatakan, man sana'a ilaikum ma'rufan falyukafi'hu fa illam yajid ma yukafi'hu falyaqul jazakallahu khaira fa innahu qad kafa'ah. Atau kama qala Nabi SAW. Maka man suni'a ilaikum ma'rufa bisa dengan lafal itu. Siapa di antara kalian yang telah diperbuat baik oleh seseorang, maka hendaklah dia memberikan mukafaah, memberikan balasan yang sepadan, yang baik. Memberikan balasan yang sepadan yang baik. Feedback yang baik, yang sepadan. Kalau dikasih sayur asem, balikin sayur yang sepadan. Ya. Fa illam yajid ma yukafi'u, kalau misal dia enggak menemukan hal yang sepadan dengannya, maka minimal mengatakan apa? Jazakallahu khaira. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Dan ini mengatakan ini bukan sebatas apa? Ngomong doang, tapi memang tulus di hatinya mendoakan semoga Allah Ta'ala mengganjarkan kebaikan pada orang yang berperilaku baik ini. Fa innahu qad kafa'ah. Itu sudah mencukupinya insyaallah. Ini mukafaah. Ya. Mukafaah bisa berupa uang, materi, barang, jasa, dan seterusnya mukafaah. Dan mukafaah itu baru disebut mukafaah ketika memang sudah sepadan. Kalau belum sepadan, maka belum sampai disebut mukafaah. Karena mukafaah menunjukkan adanya kufu, mencukupi. Sebagaimana kufu itu maknanya sepadan, setimbang gitu loh. Ya. Adapun untuk masalah greetings, salam dan semisalnya dan tahiyyah, maka dianjurkan sepadan dan lebih bagus lagi lebih. Kata Allah Azza wa Jalla, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Jika kalian ditahiyyah, disalamin,
di greetings gitu ya. Fahayyu bi ahsana minha aw rudduha, maka balaslah dengan yang lebih afdal. Atau minimal balaslah sepadan. Rad. Seperti antum ada salam sama Assalamualaikum, maka antum jawab lebih ahsan, yaitu Waalaikumsalam warahmatullah atau Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih besar, lebih banyak dari antum. Ya. Taib, itu mukafaah. Ada juga ratib. Maka ratib ini termasuk bagian dari mukafaah karena feedback ya. Tapi ratib ini adalah gaji rutinan, ini ratib. Ratib syahri misalnya gaji bulanan itu ratib. Sebagai mukafaah untuk pekerja, maka ini ratib. Ya. Kemudian ada juga yang namanya hibah. Maka hibah adalah pemberian yang dilakukan hanya atas dasar ingin memberi saja, bukan dasar ingin menyenangkan, tapi ingin memberi. Tidak ada nilai ibadah padanya. Maka ini hibah. Ya. Kayak misalnya ngasih berapa, paling 2.000 ke anak kecil, udah khalas gitu aja. Enggak ada nilai apa-apa, karena 2.000 kecil bagi kita, khalas. Maka ini hibah. Adapun hadiah, bedanya dengan hibah. Hadiah adalah apa yang diberikan dengan tujuan tawaddud. Tujuan tawaddud yaitu kasih sayang atau ingin menyenangkan. Ingin menyenangkan. Dukhul as-surur, idkhal as-surur ala al-qalb, yaitu ingin memberikan kebahagiaan pada orang yang diberikan. Maka ini namanya hadiah. Itu bedanya dengan hibah. Hadiah bernilai pahala, adapun hibah biasa aja. Ya. Nanti ada juga nafkah dan sedekah dan seterusnya. Tapi ala kulli hal, mukafaah itu mesti sepadan. Ya, kalau antum tidak memiliki materi untuk memberikan mukafaah, minimal jazakallah khairah. Maka selama antum tidak mengatakan jazakallah khairah, kalau antum tidak punya materi yang atau tidak punya jasa untuk memberikan feedback mukafaah, maka belum disebut bersyukur, baik kepada Allah ataupun kepada insan. Kata Nabi SAW, man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka dia tidak disebut bersyukur kepada Allah. Dan sebagian ulama menafsirkan di sini adalah di antara syarat bersyukur kepada Allah dengan perbuatan baik hamba kepadanya, maka syaratnya adalah dia harus bersyukur juga kepada manusia yang berbuat baik padanya itu. Kalau belum menunaikan syukur, belum disebut bersyukur pada Allah Azza wa Jalla. Ini yang banyak luput dari kita manusia. Kita kadang dapat sesuatu hanya bilang alhamdulillah dan tidak mau menyempatkan diri untuk memberikan feedback atau mengucapkan feedback yang mungkin tidak dinanti oleh orang yang memberikan itu, tapi ini sebagai hak dia untuk mendapatkan mukafaah. Maka mukafaah itu perlu. Mukafaah di sini baik berupa materi ataupun ma'nawi, jasa atau kalimat yang sepadan. Minimal jazakallah khairah. Ya begitu jemaah sekalian rahimakumullah. Maka di sini dalam hadis ini la yajzi waladun walidah illa an yajdahum mamlukan fayashtariyah. Jadi seorang anak tidak bisa memberikan mukafaah pada kedua orang tuanya atas kebaikan mereka, kecuali dalam konteks yang sudah sedemikian buruknya menimpa orang tua itu, yaitu menjadi budak dan tawanan kemudian jadi budak, kemudian dibeli oleh anaknya dan kemudian dibebaskan oleh anaknya. Dan kapan ini terjadi? Jika ada medan peperangan yang syar'i. Nah sekarang nggak ada. Sekarang nggak ada. Kalaupun ada di Palestina misalnya, maka itu tidak 100% syar'i. Ya, ada sisi syar'inya, ada sisi siasah politiknya. Maka walil amri yang sebenarnya berhak untuk menentukan. Ala kulli hal.
Berkata As-Sindi dalam syarah terhadap Sunan Ibn Majah, wa fihi anna al-'abda kal halik. Di antara faedah dari hadis ini adalah budak itu seperti orang yang mau mati. Ya, budak itu seperti orang yang mau mati. Fa ka'annahu bil i'taqi akhrajahu minal halak ila al-hayat. Maka seolah-olah dengan pembebasan seseorang dari perbudakan itu seperti membebaskannya dari kematian menuju kehidupan, menyelamatkannya dari kematian. Fasara fi'luhu dzalika mimma ya'dlu fi'l al-ab. Maka perbuatan anak ini membebaskan bapaknya dari perbudakan dan membeli bapaknya dari perbudakan dan membebaskannya, itu seperti apa? Itu sepadan dengan apa yang dilakukan oleh bapaknya atau ibunya terhadap dirinya dulu. Haitsu kana sababan lil wujudi wa ikhrajihi min al-'adam ilaihi. Karena bapak dan ibunya itu dulu adalah menjadi sebab keberadaan dirinya dan mengeluarkannya dari ketiadaan dengan izin Allah semuanya. Yaitu kiasannya seperti itu. Dan memang kita dulu nggak ada, dan memang hak ibu lebih tinggi 3 kali lebih kita baktikan padanya. Tetapi dulu ibu kita tidak melahirkan kita kecuali dengan juga bantuan dari pendanaan, support dan pendekatan dari bapak kita. Ya. Dan fitrah seorang anak bagaimanapun ke kedua orang tuanya. Maka jika pun seseorang bergantung pada ibunya, wallah dia tidak akan luput juga ingatannya terhadap bapaknya. Dan disebutkan oleh Nabi di sini, la yajzi waladun walidahu. Bukan walidatahu. Ya, ini menunjukkan jasa walid. Walid ayah. Walidah ibu. Dimutlakkan bisa walid untuk perempuan bisa, tetapi itu tidak sering, melainkan walid di sini lebih ke ayah. Ya. Makanya disebut illa an yajidahu mamlukan, bukan illa an yajidaha mamlukatan. Itu berarti ini bapak, laki, bapak. Isyarat dari hadis ini adalah agar kita tidak mengurangi kadar penghormatan kita terhadap dan pengenangan kita terhadap jasa seorang bapak. Ya. Jangan hanya karena beragam hadis dan juga goresan kenyataan yang menunjukkan bahwasanya kasih sayang ibu itu lebih dalam dan juga lebih berkorban, jangan sampai hal itu membuat kita kurang menghargai jasa bapak kita. Sebagaimana kita juga seorang bapak, ya mungkin jasa kita itu seolah-olah diam dan bisu. Tapi kadang-kadang itu tidak bisa diterjemahkan oleh sebagian dari perempuan atau orang. Seolah-olah bapak-bapak itu diam, namun diamnya seorang laki-laki itu kan bukan diamnya perawan, melainkan memikirkan bagaimana anak, memikirkan bagaimana istri, dan seterusnya dari pikiran-pikiran dan rencana-rencana yang tidak semuanya ditumpahkan ke istri, anak, apalagi tetangga. Yang kita kenal dari bapak-bapak kita yang mungkin saat ini sudah keriput atau masih menyisakan usia untuk menuju ke Allah, kita tahu perjuangan mereka. Kita tahu goresan kulit mereka adalah bukti zaman atau bukti goresan zaman yang menunjukkan bahwa mereka itu adalah pahlawan kita semua. Setelah juga ibu kita. Maka di sini ada isyarat bahwasanya bakti seorang anak kepada bapaknya wajib.
Dan jasa seorang bapak tidak bisa anak itu menyamakannya kecuali dengan konteks seperti ini. Bayangkan antum ditawan oleh orang-orang kafir, dan ketika penawanan itu terjadi, anak makin sulit ketemu antum. Karena antum dikarantina oleh musuh-musuh anak antum. Sulit. Ya, jadi jangan kira proses untuk pembebasan antum itu mudah. Sulit. Ya. Jadi dikarantina dulu, ya, kemudian diperjualbelikan di pasar perbudakan, kemudian dimiliki oleh seseorang yang itu nggak tahu datanya siapa, orang itu di rumah mana, illa an yajida walidahu mamlukan, sampai kemudian anak antum mendapatkan antum seorang budak. Jadi mendapatkan antum sebagai seorang budak. Konteksnya ini susah. Gimana coba? Susah. Ya. Untuk masuk ke negeri yang di situ bapak antum atau di situ antum sebagai budak sebagai seorang bapak, negeri di situ antum jadi budak, anak itu untuk masuk aja belum tentu mampu. Karena anak ini dari golongan ras antum atau agama antum sama agamanya. Dan negeri ini negeri musuh anak antum. Untuk masuk gimana cara? Susah. Nah, untuk sampai di situ aja, baru situ aja udah susah tuh anak dapetin antum. Ya. Nah, kalau misalnya pun masuk ke negeri yang antum jadi budak di negeri itu, menemukan di mana rumah antum tinggal, kepada siapa antum menservis majikan, mana rumah majikan, itu juga anak itu perlu riset jauh. Dan ketika mendapatkan antum pun, anak dan antum belum tentu bisa langsung berpelukan, melainkan antum dimiliki oleh mereka majikan, dan mungkin mereka menghalang-halangi. Anak ini perlu melobi, fayashtariyahu, untuk melobi untuk apa? Membelinya. Kebeli enggak? Kita enggak tahu. Tergantung majikan mau ngejual apa enggak. Nah, itu masih banyak proses. Kalau udah kebeli pun untuk membebaskannya perlu birokrasi dan proses. Fayu'tiqahu, dibebaskan. Itu udah final. Itu berarti perjuangan yang luar biasa jemaah sekalian. Itu baru sepadan tuh perjuangan bapak ya, si anak antum menyamai perjuangan antum untuk anak. Ya. Makanya orang-orang yang memisahkan atau menghasut anak-anak untuk membenci kedua orang tuanya itu terlaknat sekali. Luar biasa laknatnya itu. Buruk dan kejinya. Memisahkan orang tua dari anaknya atau sebaliknya. Namun fitrahnya anak suatu saat akan berusaha berbakti kepada orang tuanya, kepada bapaknya. Ya, dan hanya manusia-manusia yang keji kalbunya dan mati hatinya yang tidak peka dengan seorang anak yang harus dan akan berbakti pada bapaknya. Ya. Maka di sini la yajzi, kita lihat di sini diri kita kepada bapak kita. La yajzi walidun wala yajzi waladun walidah. Antum enggak bisa memberikan jaza dan mukafaah kepada bapak antum sepadan dengan perjuangannya sampai dalam konteks perjuangan yang tadi Anda sebutkan, kronologi yang begitu sulit, bisa berbulan-bulan bahkan bisa bertahun-tahun. Namun ada isyarat juga di sini, wallahu alam ada isyarat juga soal di hadis ini adalah seorang anak sejauh apapun dari bapaknya pada waktunya akan mencari bapaknya, terutama anak perempuan. Ya, seorang anak sejauh apapun dari bapaknya, entah bapaknya pergi meninggalkannya atau dipisah atau bapaknya dipenjara atau bapaknya jadi budak, pada waktunya akan apa? Mencari bapaknya dan memperjuangkan bapaknya. Begitu jemaah sekalian. Kemudian yang berikutnya, hadis berikutnya ikhwas. Ini udah azan belum? Belum.
mau azan. Nanti jika ada yang mau bertanya, dipersilahkan habis azan insyaallah taala. Mungkin karena 1 menit lagi jadi kita break dulu insyaallah. Kita break dengan azan. Baik, apa ada pertanyaan mungkin dari ikhwan? Ada soal? Oh, bisa langsung aja nggak apa-apa Pak. Ya. Baik, bismillah. Tolong jelaskan secara panjang kenapa seorang anak perempuan suatu saat akan mencari bapaknya. Seberapa panjang maunya Pak? Hah? Sampai jam 8 mau? Kenapa seorang perempuan, anak perempuan terutama akan mencari bapaknya? Pertama karena fitrah. Karena fitrah dan tradisi manusiawi. Banyak anak laki-laki lebih dekat kepada ibunya karena merasakan adanya ketentraman, curhat dan dekat sama ibunya. Karena juga merasakan ibunya itu pada waktunya akan lemah dan anak laki-laki lah yang akan menjadi orang atau anak yang melindungi ibunya. Adapun anak perempuan, maka fitrahnya bangga dengan bapaknya. Ya, anak perempuan fitrahnya itu bangga dengan bapaknya. Dan anak perempuan mengetahui kekurangan ibunya dibandingkan dia mengetahui kekurangan bapaknya. Karena anak perempuan sama perempuannya sama ibunya, mengetahui kekurangan perempuan di mana. Adapun anak perempuan kerap kali tahu kekurangan bapaknya, namun dia seringkali tidak peduli dengan kekurangan bapaknya. Yang dia pedulikan adalah bapaknya adalah pahlawan dia. Umumnya begitu perempuan, sebagaimana antum tahu. Ya, bangga dengan bapaknya, fitrahnya begitu, dekat. Walaupun nggak begitu dekat, tapi dia ada kebanggaan pada bapaknya. Karena itulah yang kedua, karena anak perempuan walinya adalah bapaknya. Terutama wali nikah. Dan ini kelaziman secara syariat. Ketika ada bapak, ya, ketika ada bapak, maka tidak sah nikahnya anak perempuan itu tanpa perwalian dari bapak, kecuali bapaknya beruzur dan mewakilkan kepada pihak keluarga lain memberikan mandat, maka itu sah. Tapi kalau bapak ini tidak setuju dengan pernikahan putrinya, kalau tidak setujunya ini ada alasan syar'i, maka tidak sah pernikahan putrinya itu. Namun kalau tidak setujunya ini adalah alasannya alasan duniawi, maka harus diusahakan sampai setuju. Kalau nggak bisa, baru kemudian boleh secara syar'i untuk diwakilkan, dipaksakan untuk diwakilkan ke anggota keluarga laki-laki yang lain. Jadi yang pertama karena fitrahnya. Fitrahnya sebagai anak dan sebagai perempuan yang pengen backup dan perlindungan bapak. Ya, kebanggaannya. Sebagaimana kata sebagian dari orang, cinta pertama anak perempuan adalah bapak kandungnya. Kendatipun bapak kandungnya di kejauhan, anak perempuan tetap menjadikan bapaknya sebagai figur. Bahkan kendatipun bapaknya adalah seorang yang mungkin dilecehkan oleh banyak masyarakat, anak perempuan ini tetap menjadikan bapaknya sebagai bapak, sebagai figur. Itu umumnya begitu. Dan yang kedua, karena masalah perwalian pada waktunya nanti, pasti ini anak membutuhkan bapaknya. Ya, hanya orang yang berpikiran picik, zalim, keji, buas dan beringas hati, dan tidak berpikir panjang, yang mengasingkan anak perempuan dari bapaknya, atau memberikan fitnah agar bapaknya dijauhi oleh anak perempuannya. Ya, maka sejelek-jelek apapun seorang bapak, bahkan sampai di penjara sekalipun, ada hak anak perempuan ini untuk bakti pada bapaknya, dan ada hak untuk bapaknya ini bertemu dan berkasih sayang dengan anaknya. Maka begitu, ya. Jadi fitrah dan juga perwalian.
Belum lagi masalah-masalah lain dari birokrasi. Masalah sekolah, kan perlu tanda tangan wali. Bagi raport, perlu tanda tangan wali. Begitu. Walaupun ada sebagian sekolah boleh tanda tangan wali diwakilkan, tapi sebagian sekolah nggak mau, harus tanda tangan bapaknya langsung. Begitu. Sebagian sekolah, sebagiannya. Itu soal birokrasi keduniaan. Dan ada hal-hal lain, ya. Ada hal-hal lain yang pada waktunya seorang anak perempuan ya pasti akan menginginkan untuk ketemu bapaknya. Sebenci-bencinya anak perempuan, fitrahnya itu masih ada. Kecuali kalau Allah sudah mematikan fitrah itu. Lalu bagaimana ketika seorang anak gadis perempuan dihasut oleh ibunya atau keluarga ibunya untuk membenci bapaknya dan agar tidak ketemu bapaknya, maka Allah itu maha adil, pada waktunya akan ketemu. Dan Allah akan membinasakan orang-orang yang memisahkan itu. Iya, akan Allah balas. Maka siapapun manusia memisahkan anak dari bapaknya tanpa hak, maka orang itu akan dibalas oleh Allah dengan perpisahan yang semisal. Ya. Dan anak itu ketika masih kecil dihasut oleh kedua orang tuanya atau dihasut oleh salah satu orang tuanya untuk tidak usah bertemu dengan orang tua, dengan bapak atau ibu kandungnya, maka hasutan itu adalah bumerang dan bom waktu pada waktunya. Ya, bumerang dan bom waktu pada waktunya akan Allah Ta'ala balas pada waktunya. Dengan izin Allah, dengan kuasa dan hikmah dari Allah Azza wa Jalla. Ketika anak itu masih kecil dan dia terhasut untuk membenci kedua orang tuanya karena dia masih kecil, mungkin mengukir di atas batu yang seolah-olah akan paten, akan membenci kepada orang tua atau bapaknya selamanya. Tapi wallahi, keadilan Allah itu akan berlaku. Ketika memang bapak ini tidak, seorang bapak, orang tua tidak ada satupun yang berhak untuk dibenci oleh anaknya secara total, nggak boleh. Hatta dia kafir. Bagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ibunya kafirah ketika itu. Bukan hanya kafir secara zat, tapi kafir muta'addi, yaitu yang menghina Nabi SAW. Maka ini kejahatan apa yang lebih daripada mencaci Nabi SAW. Namun Abu Hurairah tetap dengan fitrahnya ingin berbakti pada ibunya. Dan Nabi SAW tidak melarang untuk dia silatul ukhuwah, silaturahim kepada ibunya. Bahkan Abu Hurairah meminta supaya ibunya didoakan oleh Rasulullah SAW supaya dapat hidayah. Maka dapat hidayah. Yang orang tuanya yang sekafir itu saja, itu sahabat Nabi radhiyallahu anhu tetap berbakti padanya, tetap menggunakan bekal fitrahnya. Maka apalagi seorang anak perempuan yang anak laki-laki terhadap ibunya butuh, anak perempuan terhadap bapaknya lebih butuh daripada anak laki-laki terhadap ibunya. Iya. Karena anak perempuan butuh protect. Dan rata-rata anak perempuan yang kehilangan bapak, entah karena perceraian atau kematian, dan tidak pernah bertemu bapaknya lagi, kesulitan bertemu bapaknya lagi, rata-rata nanti besarnya kurang pede jadinya. Ada sisi psikologis yang kurang. Dan ini harus diobati oleh keluarga besar. Bukan justru malah tidak diobati, dibiarkan. Ini menyiksa anak. Dan orang-orang yang zalim akan Allah beri hukuman pada waktunya. Makanya seorang bapak, kalau memang dia bisa bertemu anaknya, diberi kesempatan bertemulah. Sejahat apapun bapak itu, sejauh apapun anak itu, supaya fitrahnya itu masih terasah. Dan anak-anak yang dihasut dari kecil untuk membenci bapaknya, sehingga terpisah dari bapaknya, maka orang yang menghasut akan ada balasan dari Allah. Namun ketika sudah besar, justru anak ini akan menjadi bumerang dan bala bagi orang penghasut-menghasut ini. Karena akan berpikir dia, dan akan mengingat kenangan bersama bapaknya dulu ketika kecil, dan mengingat betapa jahatnya orang-orang yang menghasut dia. Semua akan berbalik cuma. Manusia berbalik ke hatinya. Mungkin kecil membenci, ketika besar mengerti. Ketika membenci karena nggak ngerti, diasup dengan gizi buruk. Namun ketika besar mengerti, di situ akan kembali dia. Begitu, wallahu a'lam. Seperti itu. Udah cukup panjang belum, Pak? Kalau kurang panjang, diulang aja lagi nanti rekamannya. Ya, seperti itu, wallahu a'lam.
Ada lagi mungkin dari jemaah, mungkin mau nanya langsung? Kalau enggak ya udah. Ada? Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada kita cukup insyaallah sampai 1 menit doang ya. Kita cukup sampai sini insyaallah. Barakallahu fikum jami'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua anak-anak yang berbakti pada orang tua, dan semoga Allah jadikan anak-anak kita berbakti pada kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita dan zuriyah serta keluarga kita, keturunan keluarga kita berkumpul di dunia karena Allah dan berkumpul di akhirat di surga dengan rahmat dan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Maka anak-anak ini dan orang-orang tua kita, mereka adalah kesambungan hati yang tidak lekang oleh waktu, melainkan pada waktunya di hari akhir nanti akan nyambung insyaallah ta'ala. Namun semoga nyambungnya dalam hal yang positif dan kebaikan. Maka jangan sia-siakan anak-anak dan jangan sia-siakan orang tua, karena sesuatu itu baru terasa harganya ketika kita kehilangan akannya. Mungkin cukup sampai sini insyaallah. Barakallahu fikum jami'an wa fi ulumikum wa ahlikum wa auladikum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.